Bang Ari itu pernah nelpon gue, nggak apa-apa ya cerita. Bang Ari itu pernah nelpon gue, tiba-tiba nggak tahu beliau lagi sober atau tidak itu ya, tengah malam. Fer, gimana kita kalau 500 orang masuk satu partai politik gitu ya. Waduh. Malam-malam saya telepon dia itu. Fer, capek gak sih lihat situasi yang sekarang? Kita itu cuma sampai pada batas bersuara gitu. Bagaimana kalau kita 500 orang, kita cari 500 orang anak muda yang mau, kita masuk partai sama-sama. Tapi jam 2 pagi itu yang dibayangkan sama Kak Ari ketika masuk partai politik apa yang dilakukan? Ini usulnya si Ari ini kan, bisa enggak kita masuk partai politik semua kok. Dari luar kok kedap banget. Itu sudah dilakukan Mas, tapi orang sesudah di dalam itu menjadi koruptor baru. Itu lihat-lihat ini. Lihat-lihat aja sekarang, penghuni Cipinang, penghuni Cikamiskin, itu mereka yang dulu berjuang melawan korupsi, sesudah masuk korupsi sendiri. Di channel saya suka menyuarakan misalnya tentang kepastian hukum, korupsi. Sebenarnya itu di luar dari ide awal. Gitu. Ide awal mau ngomongin tentang karir, ekonomi, finance, bisnis, duit lah. Pokoknya gue BU gitu, butuh uang gitu kan. Jadi ngomongnya duit terus gitu. Ternyata gak bisa lepas. Tapi ujungnya gak bisa lepas. Bisa enggak kita melakukan perubahan dari luar? Mas Ferry, dalam catatan saya perubahan-perubahan kita itu kalau sudah sangat parah itu perubahan selalu datang dari luar melalui operasi sesar. Ketika muncul angkatan 66 karena sudah enggak kuat menghadapi politik generasi tua yang sangat jumut, korup dan tidak peduli, hedonis. Muncul angkatan 66 kan? Ya, kalau dibilang pemuda tidak punya kuasa tergantung pemuda yang mana ya. Soalnya sebenarnya kan ini dikotominya udah bukan soal muda tua. Ya, yang muda ada kok yang berkuasa. Berkuasa banget itu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Melihat situasi yang ada hari ini, dengan dinamika yang terjadi dalam lingkungan berbangsa dan bernegara ya, isu-isu berbangsa dan bernegara. Jangan-jangan pemuda ini butuh kongres berikutnya. Kita nggak pernah tahu kan. Menurut Ferry, memungkinkan nggak kalau kita misalnya ibaratnya para pemuda di Indonesia dengan keadaan yang ada sekarang, menggagas sebuah kongres berikutnya dengan fondasi Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda kedua, ya kita tidak menutup kemungkinan, nggak ada batasannya Pak ya. Tidak ada statement yang menyatakan bahwa Kongres Pemuda itu hanya 1 dan 2 aja ya. Iya. Ya siapa tahu hari ini kita butuh Kongres Pemuda yang ketiga. Menurut Ferry gimana dengan melihat situasi yang terjadi hari ini? Atau ya sebenarnya negara kita aman-aman aja. Ya udah jadikan pelajaran sejarah aja itu. Tergantung tujuan yang mau kita capai apa, tergantung siapa yang buat kongresnya. Kalau Kongres Pemuda dibuat sama saya kepemudaan partai ya ngapain? Nggak kurang partai-partai politik ini buat gerakan anak muda gitu loh. Nah, akhirnya gerakan anak muda itu udah sampai di titik paling rendahnya, ya bisnis kan. Ya apa sih setiap minggu kita harus, jangan ngomong kongres Bang Ari, setiap minggu kita ngelihat kok ada title anak muda di setiap acara gitu. Persatuan anak muda ini, persatuan ini, ujungnya drive-nya ke hal-hal seperti itu. Esensi yang penting, esensi. Apa yang mau kita tuju di kongres itu, apa yang mau kita ubah di kongres itu, apakah setelah pernyataan, apa tindak lanjutnya, apa bergenin politiknya, apa leverage-nya, apa nilai yang mau dicapai. Kalau itu semua udah mateng nih, ya kita jalan gitu. Kalau emang ini dibutuhkan gitu. Maksudnya kayak beberapa orang misalnya kita punya gagasan, kita punya idea gitu. Kita punya gagasan, kita punya ide jadi output. Nah pertanyaan paling sederhana selalu gagal dijawab. Lah kalau ini orangnya gak setuju gimana? Ya kita tuntut terus. Ya kalau kita gak punya apa-apa nih. Kita gak punya alat kuasanya, kita gak punya decision makingnya gitu kan. Lah kalau orangnya memilih untuk diam ya gimana? Ya kita suarakan terus. Seberapa besar energi itu untuk disuarakan? Seberapa besar kapasitas yang kita punya untuk fight day after day sampai dari yang kita dari 100 orang jadi 1 orang. Justru yang saya butuhkan atau yang mungkin kita semua butuhkan adalah kita udah di stage of level di mana yang kita butuhkan lebih dari sekedar suara.
Yang kita butuhkan adalah sebuah tindakan yang mendistrupsi sebuah sistem. Tindakan yang mendistribusi sebuah sistem itu apa? Kalau misalnya bicara dalam aspek ekonomi ya, kita melakukan intervensi pada mekanisme pasar. Anak muda membuat satu produk, ada membuat suatu barang, anak muda mendorong sebuah inovasi yang sehingga membuat pemerintah merasa, wah, orang yang tidak punya kuasa aja bisa melakukan ini. Repot nih kalau gua nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau trajektori yang aku lihat sekarang lebih ke arah situ gitu loh. Sampai pada akhirnya awareness dan kesadaran itu muncul dari orang-orang ini, dari orang-orang hebat ini, sehingga mau nggak mau kita memaksa regulator itu relevan dengan peradaban dan masyarakat sekarang gitu. Misalnya kalau kita ngelihat problem di Republik ini, salah satunya yang paling jadi concern ya, perhatian dan alokasi dana untuk riset dan inovasi itu kan rendah sekali teman-teman, 0,02% lah. Kita bersuara bertahun-tahun gitu, tolong naikin. Ya udah, kita punya prioritas program yang lebih penting gitu, segala macam. Nah, pada akhirnya ada kumpulan anak muda yang melakukan itu dan mereka bisa berdikari sendiri. Apa pemerintahnya nggak pusing? Misalnya di industri, ya misalnya di dunia pendidikan gitu. Sampai sekarang UKT terus naik. Orang di kuliah di UI bisa 3 digit ngebayar. Universitas negeri loh ini. Bisa 3 digit ngebayar. Orang kuliah di UGM bisa 2 digit ngebayar. Nah, ini kan nggak bisa berlaku apapun. Cuma kan dalam ekonomi mekanisme pasar itu selalu ditentukan invisible hand kan. Ya, supply and demand tuh nggak akan pernah bohong. Tapi kalau ada opsi di mana perguruan tinggi itu bisa ngasih 2 juta, 3 juta dengan jaminan mutu yang bagus, dengan pride yang bagus, mau nggak mau kan pasar menyesuaikan dirinya kan. Kalau nggak mereka yang akan tidak relevan gitu. Artinya we break the system from the outside, iya. Bukan lagi kayak dulu. Ini fun fact. Bang Ari itu pernah nelpon gue, nggak apa-apa ya cerita. Bang Ari itu pernah nelpon gue, tiba-tiba nggak tahu beliau lagi sober atau tidak itu ya, tengah malam. Fer, gimana kita kalau 500 orang masuk satu partai politik gitu ya. Waduh. Kalian bisa bayangin jam 2 malam kalian ditelepon Ari Kriting ngomong, kita masuk bareng-bareng aja, pilih aja partai sembarangan gitu. Logis tapi nggak jam 2 juga, tapi ya logis. Jadi disrupsinya itu terjadi dari dalam kan. Cuman gue pikir, oh ternyata bisa loh perubahan dibuat dari luar gitu. Karena kan pada akhirnya balik lagi kalau udah on the system, ada quote legendaris Pak Mahfud yang sampai sekarang masih, bahkan malaikat pun gitu kan. Kalau kita udah masuk ke dalam sistem ya, apalagi 1 atau 2 orang ya sulit. Tapi kan aku ngelihat ada opsi selain bersuara ya. Ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan dengan kapasitas luar biasa di internet. Ingat, kita mungkin bukan pemerintah, kita generasi muda gitu. Tapi kita punya privilege lebih, kita borderless, kita hidup dari internet. Resource itu sesuatu yang gampang untuk kita cari. Dan gue kira udah saatnya negara ini kita push dengan cara yang berbeda. Kita kontrol dengan cara yang berbeda gitu. Nah itu yang gue pikirin. Jadi gue setuju kalau misalnya ada kongres. Tapi ya outputnya jelas, outcome-nya jelas, tujuannya jelas dan manifestonya ada gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ferry Irwandi. Tadi dia sudah saya pas di ujung lidah tadi tuh Pak Prof, saya mau sampaikan sama Ferry Irwandi itu. Dia sendiri yang komplain bahwa gimana sampai kapan kita bersuara? Kita itu tidak punya kuasa, kita cuma punya suara gitu. Malam-malam saya telepon dia itu. Fer, capek gak sih lihat situasi yang sekarang? Kita itu cuma sampai pada batas bersuara gitu. Bagaimana kalau kita 500 orang, kita cari 500 orang anak muda yang mau, kita masuk partai sama-sama. Biar kita bisa ibaratnya intip-intip kebijakan dan ya kan sebenarnya itu kan yang dia bilang tadi itu sebenarnya itu mungkin logis tapi ya nggak jam 2 malam juga. Abigail, kamu setuju nggak sama Ferry dan teman-teman yang lain? Setuju nggak teman-teman yang lain juga sebelum nanti ditanggapi sama Pak Profesor Mahfud MD ya? Setuju nggak kalau sebenarnya anak muda sekarang itu nggak punya kuasa, kita cuma suara aja dan itu tuh suatu saat pasti akan ya namanya suara sekencang apapun kita berteriak pada akhirnya ada saatnya surut gitu. Ada gitu. Kurang kencang apa suara kita
2 tahun 3 tahun belakangan ini, tapi kemudian akhirnya berganti isu lagi. Suara yang kemarin bergema, gemanya akhirnya hilang. Teman-teman yang lain sepakat nggak kalau sebenarnya pemuda-pemuda ini tidak boleh hanya puas hanya sampai pada tataran bersuara? Ya, kalau dibilang pemuda tidak punya kuasa tergantung pemuda yang mana ya. Soalnya sebenarnya kan ini dikotominya udah bukan soal muda tua. Yang muda ada kok yang berkuasa. Berkuasa banget itu. Sangat berkuasa. Benar juga. Benar. Itu aku benar. Siapa ya? Gimana kita tanya Leon? Siapa Le? Ya tapi Gibran. Pak Gibran. Ada lagi Fer, sebutin semua. Banyak kan sebenarnya. Banyak bener. Oh langsung mati mic-nya tadi. Membuktikan kalau memang berkuasa. Iya emang. Benar. Ya. Nah gimana kalau kongres pemudanya mereka? Ya kan artinya bisa kan jadi. Udah aku tuh udah capek dengan narasi pemuda gitu. Soalnya percuma pemuda dapat kekuasaan kalau pemikirannya itu tuh nggak representatif, ya kan? Aku nggak peduli yang naik tuh tua, yang naik itu gendernya apa, yang naik itu pendidikannya, asal pemikirannya representatif. Kalau aku sih udah di tahap itu aja. Dan untuk poinnya Ferry, aku juga sebenarnya udah di tahap dimana yes, kita masih terus harus push pemerintah lewat bersuara. Itu tuh bukannya menurut aku sia-sia gitu ya. Itu adalah dorongan yang penting. Tapi aku udah nyampe di tahap aku nggak mau cuman bergantung di situ doang gitu. Kita nggak bisa cuma nungguin pemerintah bergerak, baru kita mulai benahin diri, baru kita mulai get our lives together, baru kita mulai ngelakuin ABCD. Bener kata Ferry, kayak Ferry bilang gitu. Ya udah kita carve our own corner in the internet aja. Kita bikin kehidupan untuk kita sendiri aja di lingkup-lingkup yang kita bisa lakuin gitu. Kita berkarya walaupun sesusah itu yang kayak Leon udah bilang, tapi banyak kok yang itu realitanya, kita harus terima realitanya sekarang begitu, dan kalau kita mau sukses kita harus terobos itu adalah skill yang emang harus kita pelajari mungkin. Gitu kan. Ya kita harus terima bahwa realitanya sekarang ini belum perfect, tapi kita terus harus berusaha untuk bikin kehidupan yang lebih baik untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan emang biasanya patternnya gitu kok. Lebih mudah bikin disrupsi dari luar daripada di dalam, itu yang aku perhatiin. Dari dalam temboknya banyak banget. Dan banyak kok orang yang di dalam yang udah jauh lebih berani, pinter, inovatif dari aku, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan jadinya yang sering terjadi itu, bener, kalau ada inovasi atau ada gebrakan yang luar biasa banget di luar, pemerintah nggak bisa nggak adopsi akhirnya. Mereka akan didorong untuk mengadopsi itu. Baik itu kurikulum, baik itu sistem misalnya riset, baik itu apa, pasti akan didorong untuk mengadopsi sesuatu dari luar. Dan biasanya inovasi-inovasi itu emang tumbuh dari luar kok, yang akhirnya diadopsi ke dalam. Gitu. Jadi menurut aku masih ada harapan, tapi mungkin kita harus ubah strategi, benar. Bukan berarti strategi lama itu udah nggak berguna, itu masih berguna, tapi udah nggak bisa itu doang. Itu aja sih. Dan kita pun harus bisa ambil kendali kehidupan dan bikin kehidupan kita lebih baik dengan kerja keras kita juga sendiri. Nggak usah nungguin pemerintah. Leon, bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya buat ngomongin tentang, kan di channel saya suka menyuarakan misalnya tentang kepastian hukum, korupsi. Sebenarnya itu di luar dari ide awal gitu. Ide awal mau ngomongin tentang karir, ekonomi, finance, bisnis, duit lah. Pokoknya gue BU gitu, butuh uang gitu kan. Jadi ngomongnya duit terus gitu. Ternyata gak bisa lepas. Tapi ujungnya gak bisa lepas. Mas, gak bisa lepas. Sorry, nambahin Mas Leon. Mas awalnya mau bisnis finansial, ujung-ujungnya kepastian hukum kan. Saya awal bikin video di YouTube itu ngajarin orang cara color grading video Mas. Nah kemarin dilaporin TNI gitu. Jadi itulah hidup Mas. Berarti ini
Ada kemiripan kita tuh. Iya. Apakah ini masa depan Leon? Udah ada bibitnya. Waduh, lu udah dilaporin, Le? Bukan. Gue udah dikirimin surat. Tapi bukan sama institusi. Institusinya berbeda. Abis ini kita ngobrol. Enggak, gue langsung ceritain aja. Jadi ada satu kasus korupsi tentang Taspen gitu sebenarnya. Di mana ada satu manajer investasi yang terlibat, yang gue pernah ngebahas juga gitu. Jadi ada sebuah keinginan untuk menyuarakan apa yang terjadi di kejadian Taspen ini. Jadi kita ngomong nih, kemarin kasus korupsi ya gara-gara apa yang terjadi segala macam. Tiba-tiba dikirimin surat sama Taspen. Kita adalah perusahaan yang good corporate governance, kita mau klarifikasi segala macam, kita punya profit adalah yang tertinggi segala macam. Nah begitu dia dapat surat kita mikir dong. Gue kan dulu gak pernah mikir buat berurusan dengan ginian gitu. Gue BU gitu, butuhnya cari duit gitu. Bukan buat berurusan sama surat-surat. Mereka minta klarifikasi segala macam. Di Yuna Podcast, habis itu gak mau datang gitu kan. Habis itu ya udah, kalau misalnya mereka mau datang, mereka minta klarifikasi. Mereka emang minta dibacain suratnya. Ya gue bacain suratnya. Mereka bilang, mereka adalah perusahaan yang good corporate governance. Ya kan, mereka minta gue bacain, jadi gue bacain. Mereka minta perusahaan mereka adalah perusahaan yang good corporate governance. Oke, terus kenapa kemarin direktur utamanya tersangka korupsi? Biasanya mereka bilang, mereka profitnya adalah tertinggi dalam sejarah. Terus kenapa dari segala aset, lu punya return itu cuma 0,sekian% gitu misalnya. Ya kan bertanya gitu misalnya kan. Tidak sesuai antara... Ya gue sih gak bilang gak sesuai, cuma gue bertanya gitu. Maksudnya kalau misalnya corporate governance, kemarin baru tersangka korupsi gitu. Habis itu ya gue ada tim di sini ya namanya Caroline tuh di situ tuh. Orang itu lagi videoin tuh. Dia hari ketiga baru masuk, tiba-tiba disuruh ketemuan sama orang Taspen. Langsung disuruh berhadapan kayak gitu. Mereka bilang, Leon ketemuan. Gue bilang, direktur utamanya Taspen datang gak? Enggak. Loh ngapain gue datang? Ya lu aja yang datang kalau kayak gitu. Jadi dia berhadapan. Tapi awalnya tuh pesimis gitu. Ini kayak udah gak ada harapan deh. Ini ngapain kita kayak gini? Kita ya kasih faktanya udah masuk di mana-mana di Kompas, di Metro TV segala macam udah ada tentang direktur utamanya itu korupsi. Gue kirim surat ginian. Tapi ternyata ada impactnya. Impactnya apa? Dalam waktu 1 minggu kemudian gue diundang sama BUMN yang lain gitu. Buat diundang buat berbicara mirip-mirip seperti ini. Awalnya pikir, wah gila gue kena masalah apaan ini. Baru BUMN satu lagi udah ngirim surat lagi gitu kan. Tapi ternyata ada satu lagi, itu yang mereka mendukung apa yang gue lakukan. Jadi ternyata suratnya mereka yang dikirim sama Taspen tadi, itu disirkulasi di BUMN ini. Dan juga mungkin sampai keluar-keluar, gue gak tahu ya, ini dari ceritanya lah. Bahwa this is sesuatu yang mereka tidak boleh lakukan gitu. Sebagai PR-nya gitu ya. Soalnya ini malah self-destruct gitu, malah hancurkan diri sendiri. Yang ya intinya, walaupun impactnya tentunya buat gue bukan yang signifikan sampai kayak gimana, tapi minimal ada impactnya lah bahwa apa yang kita suarakan itu adalah hal yang benar. Soalnya dan mereka seriously tanggapin itu. Mungkin kita nggak bisa lihat hasilnya sekarang, mungkin kita nggak bisa lihat langsung gitu. Oh tiba-tiba indeks korupsi kita turun, tiba-tiba ease of doing business kita itu jadi lebih mudah, tiba-tiba dari cara mereka melakukan bisnis itu jadi jauh lebih efektif ya kita mungkin nggak bisa lihat sekarang tapi minimal ada impactnya lah semua sekecil apapun gitu dan sampai akhirnya dari saya menjadi teman sama salah satu petinggi di BUMN yang naik itu gara-gara meritokrasi dia lurus justru dia semangat gitu dengan apa yang saya suarakan dan dia jadi bisa ketemu gitu, oh ternyata ada, menjadi memberikan harapan gitu, oh ternyata di BUMN ada ya orang-orang yang naik tuh gara-gara meritokrasi ternyata ada gitu. Jadi ya ternyata bersuara kayak gitu ketemu, ya cuman ya saya sebenarnya pengen nanya ke Prof. Mahfud tadi, kalau misalnya semua pemuda, bukan pemuda doang bahkan tadi yang Gabriel bilang ya tidak terbatas dari umur gitu. Kita semua menyuarakan hal yang sama, ya kan kita capek sama korupsi, kita capek sama birokrasi yang berbelit-belit, itu yang mengakibatkan kepercayaan investor asing buat masuk ke Indonesia itu susah. Kok bisa kita stuck terus gitu? Kok nggak jalan-jalan? Kan Prof. Mahfud udah dari luar, di dalam, di luar gitu. Stuck itu di mana? Gitu. Langsung aja Pak. Langsung aja boleh. Baik. Jadi saya mulai dari ini tadi. Tiara. Jadi dia tadi tanya, gimana Pak bedanya di dalam dan di luar? Saya tadi memberi jalan, kalau ingin selamat, ketika di dalam harus baik agar sesudah di luar juga tidak tidak bisa menyampaikan sesuatu yang menjadi kedap, tidak masuk ke dalam. Tetapi juga begini, di dalam praktek itu orang yang di dalam pun baik, terkadang sesudah di luar itu ditindas juga. Bahkan ada nih yang ditindas oleh juniornya sendiri nih. Jadi ada seorang pensiunan jenderal
itu terlibat dalam peredaran gelap narkoba, penyelundupan narkoba. Lalu ditangkap. Yang nangkap itu pas juniornya, diperas juga. Sesudah dia pensiun, juniornya nih meres seniornya agar dibagi dua tuh barang gelap itu. Ya karena jengkel dilaporkan, akhirnya ditangkap juga. Tetapi dia pun dihukum. Tadi maksud saya saling peras itu sekarang sudah menjadi kelaziman. Ya, sehingga kita sulit maju. Itu sebabnya lalu menjadi stuck. Lalu apakah bisa kalau kita, ini kata Ferry tadi, bisa enggak kita melakukan perubahan dari luar? Mas Ferry, dalam catatan saya perubahan-perubahan kita itu kalau sudah sangat parah itu perubahan selalu datang dari luar melalui operasi sesar. Tidak melalui jalan normal. Coba dulu ketika muncul angkatan 66 karena sudah enggak kuat menghadapi politik generasi tua yang sangat jumut, korup dan tidak peduli, hedonis. Muncul angkatan 66 kan, jatuh. Terjadi perubahan, sebentar bagus. Lalu ada operasi sesar kedua tahun 98. Orang sudah tidak kuat dengan korupsi dan kesenang-wenangan yang luar biasa. Muncul gerakan 98. Gerakan dari luar gitu. Nah, sehingga Mas Ferry saya katakan tertarik, bisa enggak kalau gitu kita dari luar masuk ke dalam? Ini usulnya si Ari ini kan, bisa enggak kita masuk partai politik semua kok dari luar kok kedap banget. Itu sudah dilakukan Mas, tapi orang sesudah di dalam itu menjadi koruptor baru. Itu lihat-lihat ini. Lihat-lihat aja sekarang penghuni Cipinang, penghuni Cikamiskin, itu mereka yang dulu berjuang melawan korupsi, sesudah masuk korupsi sendiri. Untung saja Ferry tidak dengar saya. Kalau malam itu Ferry dengar saya, ya 5 tahun dari sekarang ada 500 koruptor baru lah ya. Gara-gara Ferry ini dan saya itu kayak. Ya oleh sebab itu yang kita inginkan apa? Agar operasi sesar itu tidak selalu menjadi modus. Ya, tidak selalu menjadi modus. Mengganti pemerintahan dengan cara keras dan berdarah-darah. Di berbagai negara kan bisa melakukan itu dengan cara menegakkan demokrasi dan konstitusi yang substantif sebenarnya. Penuh kejujuran, penuh kearifan, apalagi kita punya budaya adiluhung seperti Indonesia kan sebenarnya sangat pemaaf. Tapi mengapa selalu terjadi operasi sesar ketika harus mengganti pemerintahnya? Buru ketengkar dulu lama enggak selesai, jatuhin. Nah, saya berharap ini tidak terjadi lagi. Sudah cukup lah yang sudah-sudah, ke depan kita membangun peradaban baru. Menyemangati Sumpah Pemuda 1928 yang 3 tahun lagi akan menjadi 100 tahun. Tadi pertanyaannya 3 tahun lagi ini apa yang bisa kita dapat dari Sumpah Pemuda? Kan itu pertanyaannya. Cukup ya? Ya, cukup Pak. Terima kasih banyak buat tepuk tangan untuk Pak Profesor Mahmud. Mungkin beberapa saat lagi kita akan ke penonton ya, kita akan ke teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Kalau ada yang punya kegelisahan atau pertanyaan juga kita akan persilakan, tapi mungkin langsung nanya aja ya. Kita di sini mau efisien karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Mungkin saya akan buka 3 pertanyaan dulu di awal. Ini saya tidak peduli gendernya apa, usianya berapa ya, pokoknya saya tunjuk aja ya. Sepakat sama Abigail. Boleh? Mas yang ini? Ya boleh. Boleh ke narasumber manapun ya. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalan boleh? Nama? Oh ya. Dan dari mana asalnya? Nama saya Robin dari Madura dan berangkatnya dari Jogja. Pertanyaan pertama, tadi kan mungkin hal solusi dari Bung Ferry menyatakan bahwasanya kita bisa merubah dari luar dengan cara kita itu memberikan inovasi yang lebih baik biar si pejabat sendiri itu iri dan biar memberikan motivasi gitu kan. Tuh. Cuman ada beberapa isu yang memang itu berkaitan seperti yang Bung Ferry kemarin mengapresiasi tukang pembuat apa? Paving. Paving itu kan. Itu kan salah satu
yang harus dilirik oleh pemerintah. Yang kedua dari Prof Mahfud sendiri tentang ini sebenarnya sistem yang salah gitu kan. Saya sebagai pemuda melihat isu-isu yang sekarang gitu kan. Isu yang paling mungkin yang masih ini tentang meledaknya apa ya? Yang PLN apa sih namanya? PLTU apa? PLTU itu kan. Itu saya dapat isu bahwasanya itu ada pihak tangan asing gitu kan. Dan itu yang megang itu pemerintahan. Jadi pemerintahannya megang, karena dari pemerintahan itu gak kuat, maka pihak asing sendiri yang sendiri gitu kan. Gimana kita mau merespon lagi gitu kan. Sedangkan suara-suara kita yang di luar gitu kan, itu udah gak bisa udah gak bisa didengarkan lagi gitu. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Bagaimana itu Bung Ferry? Mengenai kita itu memang selalu berusaha memberikan alternatif, memberikan opsi agar pemerintah termotivasi untuk melakukan hal yang lebih daripada yang bisa kita lakukan dari luar. Tapi seringkali ya mungkin sudah dikasih contoh juga tadi, seringkali inovasi-inovasi itu saya nggak tahu ya, pemerintah kayaknya punya banyak cara ya untuk mematikan inovasi dari luar itu. Saya lihat kemarin juga jitu banget caranya itu, suruh bikin 250 meter kelar. Bagaimana Bung Ferry? Iya sebenarnya ini kan, karena ini metode ini kan gue uji secara empirical ya. Gue uji dalam skala yang lebih kecil ya. Dalam skala lebih kecil contohnya dalam 2 tahun terakhir kayak gimana kita ngerubah algoritma TikTok dan YouTube Indonesia itu jadi sesuai yang kita mau, katakanlah seperti itu. Karena kan gue ngelihat sumber informasi dan sumber apapun anak muda dari ini sekarang kan adalah media sosial dan kebiasaan mereka nge-scroll, kebiasaan mereka nonton. Di fase itu gue ngelihat kayak oke, manusia itu diakuin ketika mobilnya Lamborghini. Ya kan? Ya padahal atau ketika dia bisa ngeflexingin harta bendanya dan itu semua di sosial media. Terus gue pikir kalau gue cuma bikin konten ngata-ngatain ini doang, ya impactnya nggak akan sebesar itu. Tapi gimana the system is change gitu kan? The system is change. Jadi aturannya yang gue pelajarin banget dan logiknya yang gue pelajarin banget, akhirnya dia ngebangun Malaka. Setelah itu kita kayak ngasih tahu edukasi itu the new sexy gitu kan. Kayak orang itu misalnya ya kalau lu punya edukasi yang bagus, kalau lu punya pendidikan yang bagus, ya lu gak perlu pamer mobil lu gitu loh. Kecuali lu gak punya itu barulah pamer mobil lu gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu yang berusaha kita lakukan. Oh seru loh, jadi pintar tuh seru loh. Kalau kita gunain otak kita dengan baik itu manfaatnya banyak. Itu kan gak instan ya. Tapi dalam pemantauan kita beberapa bulan terakhir algoritma itu pun akhirnya berubah gitu loh. Flexing thing itu bukan sesuatu yang bikin anak muda ini lagi gitu. Anak muda lebih tertarik sekarang ya kalau kita ngomong generasi milenial yang later sama Z-nya tuh kayak anak muda tuh lebih apa sih yang udah gue pahami, isi kepala siapa sih yang udah gue pelajarin gitu. Apa sih opportunity yang bisa gue ambil gitu. Dan ini kan habit kalau teman-teman lihat mulai berubah banget kan. Bukan cuma di urusan itu doang. Sekarang kalau dulu nih kita throwback lah 5 tahun yang lalu gitu. Orang tuh seneng ngeliatin gue party di mana gitu. Tapi sekarang orang lebih senang ngeliatin Strava gue. Aktivitas kesehatan. Artinya generasi kita ini generasi emas. Literally emas yang dibangun sama internet. Ya emang udah enak banget jadi pemerintah di negara ini gitu. Kayak kata Prof Mahfud tadi, udahlah orangnya pemaaf. Mereka berdikari dan mandiri gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dari situ gue ngeliat skala yang lebih besar lagi. Termasuk urusan kegelisahan gue soal betapa diabaikannya masalah R&D. Padahal R&D itu adalah nyawa dari industrialisasi, nyawa dari hilirisasi. Lu gak akan pernah bisa sampai di hilir ketika hulu lu gak bener gitu. Ya bentuk R&D, ya kita mau ngasilin produk kita butuh lead bank itu mahal, lead bank itu costly gitu kan. Kita berharap pemerintah terus-terusan kalau fokusnya belum di situ ya susah. Nah tapi dengan kita coba untuk warga bantu warga, kita coba untuk saling jaga satu sama lain, kita coba untuk saling apapun yang kita bisa sesuai dengan kapasitas masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita lihat dalam perspektif dan spektrum politik, bukan karena mereka mau akhirnya mereka jamin,
Tapi mereka harus jamin. Karena politik kita, karena pemerintah kita dibangun by elektabilitas dan popularitas. Dan gak mau, gue bisa ngomong kayak gini karena 10 tahun dalam pemerintahan. Sentimen negatif adalah hal yang paling dihindari. Apalagi kalau udah menyangkut pemilu yang makin dekat. Artinya apa? Artinya itu akan jadi satu satu keharusan dan satu kebutuhan untuk pemerintah ketika ngelihat non pemerintah aja bisa ngasih dampak gitu. Nah itu yang gue pikir, bukan berarti semuanya harus melakukan itu ya. Mungkin fight di sini, battleground kayak gini, ini masih bisa kita dorong untuk riset dan inovasi. Jadi bukan cuma paving block plastik, kita ngebantu banyak pihak lah. Ngebantu beberapa pihak dan bukan cuma soal riset dan developmentnya. Kita ngebantuin soal komunikasinya tanpa harus konfrontatif dan kombatif gitu. Jadi ke beliau pun Pak Tony, gue bilang waktu itu, udah nggak apa-apa, kita jadi bigger person aja, fokus aja di sini gitu. Publik kita diuntungkan publik kita pinter, udah susah mau diarahin kayak gimana itu tuh, udah susah mau di steering sama fabricated buzzing kayak gitu tuh udah susah gitu. Orang bakal nilai, mau nggak mau kayak gini nih. Ujung-ujungnya apa ketika udah kayak gitu mau nggak mau ya ingatlah Gojek online misalnya kan. Ojek online atau kendaraan online. Awalnya kan resistensinya besar sekali. Tapi akhirnya itu disrupt the system kan. Atau masker kain gitu. Waktu masker medis itu mahal luar biasa, iya itulah hukum ekonomi dasar, mekanisme pasar sederhana lah. Mau kita ngomong pakai jargon moralis paling kuat sekalipun gitu, ketika harga masker itu 100.000 ya harganya bakal 100.000. Wah dasar penimbun, dasar pencuri, dasar maling, bla 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 bla. Ya tetap aja 100.000 gitu. Dan tetap ada yang beli juga akhirnya. Dan ya bisa 100.000 karena orang beli juga. Iya. Dan itu baru menurun ketika ada alternatif. Ya. Nah, the system itu kayak gitu itu. Terakhir nih waktu yang kita lihat ya masalah-masalah hal-hal seperti ini itu di COVID itu udah terjadi dan kita ngelihat bahwa di situ tuh gue sadar gitu emang harus di-disrupt the system kalau memang ada perubahan ada hal yang baik yang mau kita lakukan. Jadi salah satu mungkin nggak akan instan, mungkin nggak akan seketika itu bisa berubah, inovasi jadi keharusan, tapi at least ketika udah satu orang memulai, maka orang lain akan berpikir dengan cara yang sama, begitu juga. Jadi sehingga ide itu nggak pernah mati kan, gagasan itu nggak pernah mati. Ini bukan cuma soal apa yang kita lakukan hari ini soal legacy gitu. Mungkin Masnya bakal ngelihat itu, udah punya kapasitas yang cukup melakukan hal yang sama, 1.000 orang melakukan hal yang sama. Intinya itu nggak perlu kita mikir kita sebermanfaat apa buat orang lain. Hidup kita nggak nyusahin orang lain aja itu udah bagus sekali. Seluruh orang di ruangan ini hidupnya sudah bisa tidak menyusahkan orang lain, negara ini pasti maju. That's it. Itu sih. Oke. Tai chi sekali Anda ya. Jadi inovasi itu tidak perlu dibenturkan dengan apa yang ada dalam lingkup pemerintahan, tapi dialihkan ya. Iya, karena dialihkan menjadi alternatif yang berbeda ya. Mungkin karena kombatif atau konfrontatif itu melelahkan. Betul. Melelahkan kadang. Apalagi usia kita 30 tahunan ke lebih. Pinggang udah mulai sakit. Iya, betul. Napas mulai pendek, main futsal 2 menit. Gitu. Oke, menarik. Pak Prof, menjembatani apa yang tadi disampaikan, yang dipertanyakan. Emang sebenarnya di dalam lingkup pemerintahan itu memang sebegitu kedap suaranya itu sampai suara-suara dari luar ini udah sulit masuk, apalagi misalnya dengan kartu apa tadi yang disampaikan mungkin itu, tapi menarik tadi itu. Pengaruh asing itu memang ada nggak sih dalam sistem kita ini? Karena jangan sampai kita terlalu keenakan untuk bersuara tapi tanpa sadar mungkin suara-suara kita itu juga ditumpangi oleh kepentingan asing. Sebenarnya tuh ada nggak sih itu? Atau itu hanya sekedar senjata dari pemerintah dalam hal ini untuk mengembalikan keadaan gitu, untuk tidak mendengarkan suara-suara yang digaungkan gitu, Pak? Ya, begini, kalau yang dimaksud itu tadi kan pertanyaannya, sistem kita ini
sudah benar enggak sih kan gitu ya? Apa sistem? Menurut saya masalahnya bukan pada sistem. Karena kalau Anda bertanya atau mengatakan bahwa yang dimaksud sistem itu adalah aturan-aturan tentang kelembagaan yang memuat cara perencanaan, pengawasan, penindakan, evaluasi, itu kita sudah punya semua. Sudah punya semua. Tetapi tidak jalan. Tidak dijalankan dengan baik. Gitu. Iya, problem tidak kita jalan itu karena di situ. koruptif. Ya, karena koruptif. Oleh sebab itu ini mungkin melalui forum ini kita berseru kepada para penyelenggara negara di semua tingkatan. Ini anak-anak muda tahu dan merasakan kesulitan-kesulitan itu dari pembicaraan kita tadi. Ya, sehingga hati-hati. Jangan sampai membuat operasi sesar terus gitu. Karena operasi sesar itu bisa bahaya kayak yang di Nepal itu. Ya, pejabat-pejabat dibuang ke sungai. Bukan itu yang kita inginkan. Bukan itu yang Sangat kita inginkan. bukan itu yang kita inginkan. Bukan itu. Harus dengar. Aturan-aturan sudah cukup, tapi Anda korup. Kalau dikatakan tadi misalnya PLTU meledak gitu. Apakah itu karena sistem? Enggak. Itu mungkin ada kolusinya. Ada kolusinya. Sebab yang sering terjadi kecurigaan masyarakat. Kadang-kala ada sesuatu misalnya ya. Ini gosip-gosip, tapi harus saya katakan gosip meskipun sangat rasional. Setiap ada serangan ke Pertamina, kilangnya selalu terbakar. Iya kan? Mau ada kebijakan baru terhadap Pertamina, kilang terbakar. Mau ada kasus di sebuah kantor, ruang arsipnya terbakar. Apakah itu sistem? Kayaknya ada yang sengaja. Gitu. Nah, dan itu yang berbahaya. Cara-cara kerja seperti itu akan mengorbankan rakyat dan negara secara berlebihan. Pernah mungkin yang paling menyedihkan tuh bagi kita ketika di suatu tempat di Sulawesi, di suatu daerah itu ada suatu perusahaan instalasinya meledak. Tahu enggak? Ketika kita mau mendata tentang jumlah tenaga kerja di situ, berapa tenaga kerja asing? Berapa tenaga kerja Indonesia yang meninggal? Pada awalnya kita enggak boleh tahu loh. Padahal kita ini pemerintah. Gitu. Sampai kita turun ke apa? Apa yang melarang, apa yang membolehkan kamu melarang kami? Dan siapa yang memberi kamu izin melakukan itu? Sampai begitu. Kan pasti ada begundal-begundalnya dari dalam, orang luar bisa begitu. Iya kan? Yeah. Nah, ini yang harus ditata. Ini yang harus ditata ke depannya. Kalau enggak, ya bangsa ini enggak akan pernah maju-maju dan kesetiaan kepada Republik. Rasa kebersatuan dari Sumpah Pemuda itu tadi akan luntur, akan berpindah, tidak lagi kami cinta Indonesia, kami mau mati dengan Indonesia. Lah ngapain di Indonesia? Tidak cari mati aja sudah mati sendiri. Lah ya kan? Lalu cari keluar, ya kesetiaannya keluar. Sehingga apa yang disebut nasionalisme yang menurut ide dasar nasionalisme itu harus nomor satu di atas universalisme. Sekarang orang bergeser ke universalisme. Kenapa? Karena di nasionalismenya enggak dapat, saya dapat di luar. Kan gitu kan? Jadi ide itu bisa bergeser loh urutannya kalau cara kerja kita ini tidak memperbaiki diri lah. Gitu. Setuju. Ya. Nah, ini kita kembali ke tema acara kita hari ini ya, pemuda merawat nalar bangsa. Setelah diskusi sampai pada titik ini mungkin kita belum terlalu lama, tapi memang sepertinya memang pemuda itu butuh mengenal lagi nalar yang harus dirawat ini yang mana. Karena saya itu tertarik sekali sama yang disampaikan sama Abigail tadi bahwa pemuda kalau mau dibilang berkuasa juga ada yang punya kuasa gitu. Tetapi nalarnya dibawa kemana itu kan yang jadi pertanyaan. Maka yang harus kita rawat sekarang itu adalah nalar pemuda dengan nalar bangsanya itu harus searah gitu. Karena pada akhirnya seperti itu saya jadi teringat sekarang kayak banyak tokoh-tokoh pemuda usia di bawah 30 tahun yang kemudian mempunyai kekuasaan di banyak daerah di Indonesia. Pilkada kemarin tuh menghasilkan banyak pemimpin muda Pak. Tapi kalau kita cek backgroundnya juga mereka tidak lahir dengan sendirinya gitu. Justru pemuda-pemuda yang fight ini sebenarnya sangat jauh dari lingkaran kekuasaan itu. Karena kadang-kadang umurnya aja yang muda gitu. Tetapi tangan-tangan yang menaruh dia di kekuasaan itu bukan tangan-tangan yang lahir dari semangat kepemudaan itu. Tetapi nilai-nilai lama mungkin Pak ya. Yang ini yang saya rasa gitu. Mungkin teman-teman juga bisa menangkap gitu. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ini apa momen-momen yang saya tidak sukai ini. Mata-mata berharap saya dong, terus saya hanya boleh pilih satu, itu saya nggak suka sebenarnya ini ya. Oke, Mbaknya sudah 2 kali angkat tangan, maaf ya.
sama dia pakai baju pink agak mencari perhatian memang. Gampang untuk dilihat pertanyaannya gitu. Terima kasih Mas Ari. Selamat siang Bapak Ibu semua teman-teman. Saya Neni Nurhayati dari Democracy and Election Empowerment Partnership atau DIP Indonesia. Saya tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud terkait dengan negara demokrasi dan bicara soal kebebasan berpendapat. Terima kasih Prof. Sebelumnya saya ingin mengucapkan support yang sangat luar biasa karena saya adalah korban doxing 5 akun Pemprov Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi waktu itu saya bikin video, saya tidak menyebut kepala daerah manapun, tapi ternyata pada akhirnya ditanggapilah video saya. Sebetulnya video saya juga sudah cukup lama dan dari situ kemudian muncul saya dipampang di 5 akun resmi Pemprov Jawa Barat. Tapi sebetulnya poin saya yang ingin saya tanyakan adalah hari ini kita pemimpin kita itu juga bergerak di era algorithmic leadership. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ferry. Sebetulnya Prof, hari ini kegelisahan saya adalah open list proportional representation hari ini. Partai politik kita itu semakin membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mereka itu adalah pemilik algoritma. Yang bisa followersnya banyak dan lain sebagainya. Dan hari ini partai itu sangat bergantung kepada yang punya popularitas, elektabilitas, apalagi dengan modal kapital yang kuat. So that's why menurut saya yang hari ini mungkin perlu kita kritisi bersama-sama adalah partai politik. Karena partai politik menjadi tulang punggung demokrasi, tapi kemudian menciptakan sistem korupsi yang sistemik tadi disampaikan oleh Prof. Mahfud. Ini ngerinya luar biasa karena politik uang itu sudah semakin dinormalisasi menjelang pemilu dan lain sebagainya. Hari ini kita 2025, 2026, 2027 itu sudah mulai lagi tahapan pemilu untuk pemilu 2029. Saya kebetulan cukup concern meriset masalah partai politik dan tidak ada mungkin satu partai politik pun yang memiliki kelembagaan yang kuat gitu ya dan kokoh. Nah, saya yang ingin saya tanyakan adalah mungkin open list proportional representation itu Prof, itu membuat demokrasi kita itu semakin liberal. One person, one vote, one value itu semakin membuat oligarki itu semakin mudah untuk membeli suara rakyat yang pada akhirnya yang terpilih itu adalah mereka-mereka di Senayan yang 580 orang itu yang juga dikritisi oleh Mbak Abigail terkait dengan 17+8 itu. Tapi kan itu adalah pilihan rakyat Prof. Hari ini kita menghadapi ada momen di mana untuk revisi undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, masuk prolegnas prioritas, tapi belum ada yang namanya hilal untuk revisi undang-undang partai politik. Kita bicara soal demokrasi, tapi partai-partainya juga tidak demokratis, Prof. Berpuluh-puluh tahun ketua umumnya tidak diganti-ganti, itu juga. Ini yang saya khawatirkan, saya khawatir mungkin kalau saya yang didoxing, alhamdulillah saya dibela oleh Prof. Mahfud, Prof. Renal Khasali gitu ya dalam podcastnya. Tapi bagaimana ketika ada yang lain yang didoxing Prof? Itu juga banyak yang message ke saya, bukan cuma 1-2 orang ternyata korbannya banyak sekali yang pada akhirnya mereka takut untuk bersuara. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Abigail, kita jangan pernah lelah untuk terus bersuara, tapi pada faktanya mereka pada takut Mbak hari ini. Dan itu yang menurut saya apalagi dengan kehadiran buzzer yang merusak demokrasi dan lain sebagainya semakin membuat saya mungkin masih punya optimisme yang tinggi gitu ya. Karena pesimis kita juga tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan bangsa. Dan saya percaya, saya sering berdiskusi dengan Mas Sukidi, lulusan dari Harvard University, pemikir kebinekaan, selalu bilang sama saya, jadilah cahaya di tengah kegelapan. Ketika di sekelilingmu itu gelap, maka lihatlah dirimu, mungkin dirimu adalah cahayanya gitu. Itu mungkin Prof yang bisa dipertanyakan. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak. Luar biasa sekali ya. Ketika di sekelilingmu kegelapan, itu sering saya rasakan kalau di Indonesia Timur Pak. Jok saja. Santai ya. Ini bikin saya jadi galau Ferry Irwandi. Gimana tadi itu? Baru memang
core-nya itu di partai politik. Tadi saya sudah, oh iya jangan, Pak Profesor bilang, oh itu masuk jadi setan juga di situ itu. Ah ya jangan kita masuk nanti kita jadi setan. Di situ nanti tadi bilang juga, core-nya di partai politik. Saya pikir, masuk kali Fer, 500 orang masuk partai politik. Tidak mungkin 500 jadi setan semua Pak. Iya Pak, saya berpikir tuh. Saya berpikir jangan sampai seperti itu. Pak Prof mungkin bagaimana nih posisi strategisnya partai politik ini dalam tulang punggung demokrasi? Mungkin bisa sekalian dikaitkan bahwa pemuda itu punya peluang gak sih Pak di partai politik? Misalnya kalau ada yang merasa, kita kan mungkin Ferry Irwandi, Abigail, teman-teman yang ada di sini itu mungkin nyaman membuat perubahan dari luar. Tapi mungkin ada pemuda-pemuda kita yang mau bikin perubahan dari dalam. Dan salah satu opsinya kan adalah melalui jalur partai politik. Kalau Pak Profesor sendiri melihat bagaimana itu? Saya menampung dan menyalurkan aja bahwa perlu kira-kira perubahan partai politik. Karena ini mau ada reformasi politik kan yang digagas oleh pemerintahan. Memang harus ada perubahan undang-undang pemilu itu sudah pasti. Tinggal bagaimana suara kita, suara masyarakat ya. Kalau memang menghendaki proporsional tertutup itu bisa saja karena itu terbuka sekarang. Misalnya kepala daerah itu nanti akan ada masa transisi pemilihannya dan harus ubah undang-undang. Ketika ngubah undang-undang ini apakah pemilunya seperti sekarang langsung atau lewat DPRD disuarakan lagi aja. Ini kan demokrasi. Tapi yang itu nanti saya bisa bawa sebagai aspirasi ya ke pemerintah karena Kemdagri sekarang sedang melakukan itu semua, menyiapkan itu. Nah, yang saya ingin dengar nih pandangan lain nih dari teman-teman yang di sini, apa keluhan kayak gitu, apa dirasakan secara sama dan apa usulnya, gitu aja. Mulai dari saya Pak ya. Kalau saya itu merasa mengenai partai politik, bagaimana pemuda dengan partai politik. Sebenarnya ada ketakutan yang sangat luar biasa daripada pemuda ini untuk saya pribadi ya dan di lingkungan saya untuk berinteraksi dengan partai politik. Saya tidak tahu itu penyebabnya apa, tetapi misalnya saja dalam kampanye. Kemarin pas pilkada itu kan banyak sekali kampanye gitu ya. Selektif banget teman-teman yang padahal sekedar nge-MC, sekedar mengisi acara, yang ibaratnya urusannya ya memang urusan bisnis aja gitu. Tapi mereka itu sangat menghindari banget Pak, untuk terafiliasi dengan partai-partai manapun. Dan sekarang itu udah mulai pukul rata. Saya tidak tahu ya Ferry Irwandi sepakat sama saya atau tidak, tetapi teman-teman yang punya idealisme, yang punya gagasan, yang bersuara itu, seniman-seniman yang berkarya di luar itu, untuk berinteraksi dengan partai politik itu sudah ada keengganan tersendiri menurut saya. Apalagi benar-benar memutuskan untuk masuk, berharap menjadi salah satu gerbong perubahan ke partai politik. Makanya kemarin saya isengin Ferry Irwandi itu bagaimana kalau kita 500. Kenapa saya bilang harus 500 orang yang masuk? Nggak tahu, Abigail mau masuk nggak? Leon mau masuk nggak? Mau masuk Mbak Tiara? Mau masuk nggak? Saya nggak tahu ya teman-teman, ya kan? Geleng semua, karena apa? Karena kalau saya masuk sendiri juga saya mungkin gugup gitu kayak ngapain ya? Makanya saya ajak Ferry Irwandi, kita bisa nggak ya dapat 500 orang untuk masuk satu partai? Bukan pisah-pisah, satu partai. Partai yang isinya ada 500 anak muda yang punya satu visi gitu. Bareng-bareng aja, biar apa? Biar nggak semalu itu. Memang bisa diterima ya 500. Iya kan? Jadi logis gitu kayak, kenapa kamu masuk partai itu, Ri? Ferry aja masuk, enak gitu. Ada Abigail di situ. Santai, itu memang jam 2 malam itu saya terpikir itu, saya telepon Mamat karena sudah mulai putus asa karena menurut saya gaung-gaung suara di sosmed itu apalah gitu, menguap gitu. Setelah 2 tahun terjadi, menguap. Jadi saya Mat coba telepon Ferry Irwandi itu. Masuk partai kita 500 orang. Salah satunya itu, Pak. Enak jawabnya gitu kan. Bayangkan ya teman-teman. Tolong ini teman-teman support ide saya ini ya. Tolong mention 500 anak muda di Twitter atau dimanapun sosial media. Mention mereka gitu kayak, ayo dong masuk partai. Nanti kita ini aja sebarkan survei aja. Partai mana nih yang cocok buat kita ber-500 nih. Mana nih partai yang kalian masih rasa kayak oke deh 500 orang. Kalian masuk situ deh kita restui gitu. Jadi kita dapat dukungan publik juga. Iya dong. Karena sekarang partai itu sudah tidak dapat dukungan publik Pak menurut saya. Jadi opsi untuk berpikir masuk partai itu kalau untuk perorangan atau 2-3 orang. Kita memang setuju sama Pak Mahfud. Pasti jadi setan. Ya fix itu. Ari Kriting masuk partai ini. Oh udah pengen jadi setan nih orang nih. Udah bosan nih dia nih.
Nah, kalau 500 orang, saya rasa ada peluang gak sih untuk tidak terlalu jadi setan semua gitu. Itu sih kalau dari saya Pak. Kalau saya merasa bahwa anak muda sekarang itu agak berjarak sama partai. Yang menjadi penggerak anak muda di partai-partai itu juga dia pasti atasnya itu sudah iya kan. Maksudnya itu sudah warisan. Bukan pure anak muda yang tiba-tiba datang dari sebuah ini masuk ke dalam partai. Kalaupun ada yang seperti itu, dia masuk ke dalam partai, saya berani jamin juga posisinya pasti tidak akan terlalu strategis untuk bicara gagasan. Untuk bicara gagasan enggak. Pasti dia berkarir juga jatuhnya di situ gitu. Padahal kan yang kita harapkan kan di partai gagasan-gagasan itu bisa hadir gitu kan. Kayak sudahlah 500 orang punya gagasan masuk itu realistis menurut saya. Itu sih kalau saya, tidak tahu dari teman-teman. Bertanya, tapi jam 2 pagi itu yang dibayangkan sama Kak Ari ketika masuk partai politik apa yang dilakukan? Nah, nanti kita ber-500 itu ngobrol lagi. Yang penting masuk aja dulu. Saya tuh hanya butuh jawaban. Kenapa masuk situ? Ada Ferry Irwandi, ada Muhammad Al-Katiri, ada Abigail. Enak banget gitu. Ada Kania, ada siapapun yang merasa punya gagasan gitu. Kita jadi enak gitu kan Pak ya. Menurut itu salah satu solusi gitu. Karena untuk perorangan menurutku tidak ada. Apa yang kita mau lakukan di situ? Nanti kita ngobrol lah. Sejujurnya saya belum tahu. Itu sih kalau saya. Abigail mungkin mau masuk partai nggak? Jadi itu rencananya baru sampai situ lah ya. Saya sampai situ. Nggak nyangka kalau bisa itu aja tuh sampai tahap itu aja tuh udah di luar nalar sebenarnya gitu. Jadi nggak planning sampai selanjutnya. Tapi ini Abigail ya. Logika aja. Kalau misalnya Ferry Irwandi, ini lagi ngebujuk ini. Ferry Irwandi, Ari Kiting, Muhammad Al-Katiri, Kania, siapa? Fedi Nuril, siapa sih yang kita percaya hari ini? Siapa sih yang kita pengen dengar? Siapapun yang kita rasa kita pengen dengar dan selama ini sejauh ini netral dalam menyuarakan sesuatu. Rame-rame orang ini masuk partai. Abigail ikut nggak? Enggak. Untuk sekarang enggak. Itu semua anak muda seperti itu. Lebih ke ini sih. Soalnya benar tadi pertanyaannya. And then what? Habis itu apa? Ikut pilkada. Nah ini permasalahannya nih Mas Ari. Mungkin aku coba kita thought eksperimen kalau gitu ya. Misalkan kita semua masuk nih di sini ya ke satu partai, kita take over. Kita ambil alih lah 500 langsung diserbu gitu ya. Take over kayaknya masih jangka panjang gitu. Ini penguasanya kuat-kuat nih. Yaudah kita mengokupasi sebuah partai politik nih. Habis itu kita semua ikut pilkada. Iya. Oke. Masyarakatnya milih kita nggak? Masyarakat lebih milih Ferry Irwandi, Abigail Limuria, gitu, bla 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 itu, atau yang ngasih amplop? Dengan suara anak muda sejauh ini, pemilih kita lebih banyak anak muda kan? Kita punya peluangnya menurutku. Kita punya peluangnya. Gitu. Apalagi tadi disampaikan bahwa motor pergerakan sekarang itu banyak di sosial media. Gitu. Kita punya peluangnya, iya nggak? Menurutku kita punya peluangnya. Saya tidak bilang kita akan terpilih. Saya bilang kita punya peluang. Paham. Tapi maksud aku gini, aku setuju bahwa partai politik adalah inti dari ini. Karena ya semua pejabat yang mengokupasi itu kan datangnya dari partai politik gitu ya. Nah, tapi kalau partai politiknya, kita bayangin ya, partai politik udah 100% benar. Mereka mencalonkan semua calon-calon yang brilian, yang kompeten gitu. Apakah masyarakat kita mau memilih anggota-anggota yang kompeten itu, atau mereka tetap mau pilih artis gitu? Atau apakah mereka tetap mau pilih yang mungkin bilang mau kasih mereka pulsa misalnya gitu? Nah artinya apa? Maksud aku intinya gak bisa cuma dari partai politik. Kita harus memperbaikin demand masyarakat juga ini. Karena aku yakin partai politik tuh pasti ada kok yang mau ngusungin calon-calon yang sebenarnya kompeten, yang sebenarnya layak untuk dapat kursi di situ. Tapi nggak dipilih. Masalahnya kan itu. Jadi harus bebarengan gitu ya, edukasi politik, literasi. Kita harus ubah demand-nya juga supaya masyarakat mau memilih pemimpin yang kompeten, dan dari partai politiknya juga harus menyediakan calon-calon yang kompeten. Nggak bisa cuma satu. Nggak bisa kita cuman suruh edukasi aja, partai politiknya enak-enak ngasih calon-calon yang nggak kompeten, tapi nggak bisa juga cuman kita tuntut partai politik untuk adu gagasan, untuk
berpolitik secara substansi, tapi masyarakatnya nggak ada demand. Pada akhirnya karena di demokrasi ini kan soal popularitas. Ya ini ngikutin demand pasar gitu. Politisi akan melakukan apa yang populer. Misalnya masyarakat kita demen banget, mereka akan harga mati coblos yang botak. Nanti pemilu botak semua, yakin aku calonnya. Iya enggak? Iya dong. Nah sekarang makanya kita juga harus perbaikin demand masyarakat. Masyarakat kita secara mayoritas pengennya apa gitu. Nah ini juga makanya edukasi penting. Itu harus dilakukan. Nah aku biarkan memperbaiki demand. Bukan yang 500 masuk ke partai politik ya. Tiara mungkin mau masuk partai politik enggak? Atau bagaimana melihat Tiara sama aku aja perbaikin demand edukasi ya. Seperti pertanyaannya Pak Mahfud tadi, Pak Profesor Mahfud tadi bertanyakan ke kita. Memandang itu seperti apa? Memandang partai politik? Memandang partai politik, memandang politik di Indonesia itu seperti apa? Sebetulnya jawabannya Miguel ya kurang lebih seperti yang ada di pandanganku juga. Tapi mungkin kita bisa tarik ke judul hari ini sih. Apa yang Ebi sampaikan itu adalah merawat nalar itu kan. Maksudnya ketika masyarakat punya pandangan yang memang bergerak di gagasan. Sedangkan kita sudah lama lah masyarakat secara luas di Indonesia melihatnya dari popularitas. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menurut aku pun adalah salah satu untuk merawat itu. Tapi kayaknya yang harus kita sepakati juga dan untuk yang menonton juga, ini tuh memang harus dikerjakan secara kolektif. Merawat nalar adalah pekerjaan-pekerjaan kolektif yang saya lakukan di Maple, yang Ebi lakukan di What is Up Indonesia, namanya susah. Yang Ferry lakukan di Malaka. Dan di Kaks kami nggak ngelakukan itu. Kaks itu ya kalau mau hiburan aja lah. Dan juga Kaleon yang melakukan di Overpost gitu, di financial. Dan saya sangat berterima kasih dengan Pak Mahfud gitu. Setelah keluar dan membuat sebuah media, terus terang media dan masih bersuara gitu kan, itu yang kita lakukan secara kolektif gitu. Dan apakah harus masuk ke partai politik atau tidak? Kalau buat saya pribadi, sepertinya dulu secara personal kalau saya boleh cerita sedikit, waktu SMA atau kuliah saya punya keyakinan saya bisa merubah dari dalam. Terus setelah saya pilih Jokowi, sorry, ternyata sesuatu tidak berubah banyak gitu. Lalu ya itu kan awalnya optimis, berubah menjadi pesimistis, tapi saya rasa mau saya pesimis atau optimis, saya tetap melakukan hal yang sama. Saya tetap melakukan apa yang bisa saya lakukan, setidaknya di tempat saya bekerja. Dan kalau misalnya kayak yang tadi Kak Ferry sampaikan juga, ketika kita semua masing-masing di sini melakukan yang paling baik di bidang profesinya masing-masing, ya memang itu yang harus kita lakukan. Ya, dan sambil berdoa dan berharap pemerintah melakukan hal yang sama. Kita itu apa ya? Anak muda ini kadang-kadang gelisah dengan apa yang terjadi di pemerintah, tapi juga berharap-berharap. Ini menarik ini Pak Prof, karena ketika kita bertanya sama Pak Prof dibalikan kepada kita sebenarnya memandang partai politik seperti apa, karena jangan salah, hari ini kita bahas Sumpah Pemuda ya. Orang-orang yang ada di dalam Kongres Sumpah Pemuda ini terafiliasi dengan partai politik semua, itu Syarikat Islam, kemudian PNI, di samping organisasi kepemudaannya mereka juga di masa yang akan datang kemudian akhirnya berkecimpung di dalam politik praktis gitu dan menentukan arah bangsa kita sampai akhirnya bisa meraih kemerdekaan gitu. Jadi sebenarnya itu pilihannya akan ada sama kita gitu. Apakah jangan sampai ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan sosial media itu memang zona nyaman kita aja gitu. Jangan-jangan gitu. Ketika pemuda di masa lalu menghadapi permasalahan bangsa dan mereka menjawab tantangan tersebut, jangan-jangan memang pilihan anak muda sekarang adalah kabur aja dulu gitu. Opsi kita bayangkan gitu ya. Lawan mereka adalah bedil-bedil penjajah, tapi mereka melakukan segala sesuatunya. Kongres, pergerakan, mungkin apa yang dicap oleh kolonialisme pada saat itu radikalisme, tapi mereka melakukan semua itu gitu untuk memerdekakan bangsanya. Jangan-jangan kita sebagai anak muda kencang bersuara di sosial media, tapi mungkin karena itu aman. Ya, mungkin pada akhirnya pilihan kita adalah kabur aja dulu gitu, opsi kita gitu. Leon mungkin sedikit menambahkan. Tantangannya menarik soalnya ini, maaf ya. Tantangannya menarik soalnya ini, apakah kita mau mendorong keterlibatan kita dalam proses perubahan bangsa itu mau sejauh mana gitu. Iya.
Kalau misalnya saya sih untuk masuk ke politik kayaknya PR-nya masih terlalu banyak ya. jadi mungkin sedikit konteks buat teman-teman. Sorry Leon, kalau kita masuk 500 sama-sama, salah satu tumpuan kapital kayaknya kita akan tanya Leon deh. Karena masuk partai butuh modal kan. Leon bisa bantu saya di sini enggak? Enggak, ini bercanda aja ya. Tapi boleh kalau boleh. Gimana? Iya, politik itu sampai sejauh mana mau beririsan sama Leon mau beririsan sama? Iya. Ya, sedikit jauh sama Abigail ya. Cuman intinya gini, soalnya kalau misalnya saya rasa, saya sih nggak kebayang saya bisa masuk ke partai politik atau apapun. Emang dari awal untuk share di panggung ini bahkan sama Prof Mahfud sama Ferry aja tuh udah di luar nalar saya gitu sebenarnya ya. Soalnya topiknya tuh udah terlalu jauh gitu. Bahkan saya aja, soalnya kan saya dari umur 8 ke luar negeri, ke Depak gara-gara tahun 98. Kerusuhan di depan rumah saya ada tank gitu ya. Jadi pengetahuan saya tentang Indonesia tuh terlalu jauh gitu. Jadi oke lah, forget it. Nah tapi saya rasa kalau misalnya kita ngomongin sosial media gitu. Soalnya talenta kita juga berbeda-beda kan. Kok saya mikir ini ya, untuk bergabung di partai politik atau untuk bersuara secara offline, misalnya kemarin ada yang turun ke untuk bersuara segala macam. Bersuara di sosmed itu tidak kalah pentingnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita, contoh ya, kalau misalnya kita ngomong kayak gini, ini kan yang denger mungkin misalnya 50 orang, 100 orang gitu kan. Tahu kalau misalnya dari sosmed, kalau misalnya kita menyuarakan kebenaran, yang denger itu 200.000 orang gitu. Jadi menurut saya itu nggak kalah powerfulnya. Yang penting kitanya jangan pindah ke the dark side of the force gitu. Jangan pindah ke situ ya, itu beda cerita gitu jadinya. Jadi saya rasa everyone have a role to play. Kalau misalnya dari saya rasa this is where kompeten saya itu di sini dan saya bisa memberikan impact terbesar di sini. Ya gitu sih. Jadi kalau misalnya sampai ke partai politik masih terlalu jauh. Ini memberikan gambaran Pak. Dari kita yang duduk berlima saja di sini representasi anak muda, 3 diantaranya itu sudah sangat-sangat menjaga jarak dengan politik. Mari kita tanyakan kepada saudara yang saya tanyakan jam 2 malam bagaimana bayangannya tentang partai politik ini. Silakan Bung Ferry. Oke. Pertama jawab pertanyaannya Pak Mahfud tadi. Satu hal yang gitu enggak secara konsep dan teoretik ya. Partai politik itu vehicle paling utama untuk mengubah peta perpolitikan kita. Ya jalurnya mana ya partai politik. Di negara demokrasi apalagi ya partai politik. 1 tahun atau 2 tahun yang lalu bahkan saya punya mimpi dan gagasan serta cita-cita yang mungkin kurang lebih mirip. Kalau Bang Ari masuk 500 ke satu partai, saya mikir ya udah dibuat aja partai politiknya gitu. Buat partai politik yang baru gitu kan. Ya manifestonya disiapin, konsepnya disiapin, arahnya disiapin, ya udah tarung sekalian tarung politik ya. Kita harus bedain antara gerakan politik dan gerakan moral. Two different things. Ya kan, artinya belajar banget lah bagaimana membuat gerakan politik, bagaimana ini. Sebelum ngebangun Malaka, gue pikir kalau mau perubahan dilakukan ya kita tarung dengan jalur yang benar, yaitu jalur partai politik. Apa tuh namanya supaya saya bisa bikin DPD-nya? Namanya belum bulat waktu sama itu. Kayak saya tadi berarti ya belum tahu mau ngapain yang penting bikin. Ngapainnya udah tahu. Nama itu terakhir waktu itu. Yang pasti pengennya nggak pakai partai di belakang. Gitu kan? Kan bosan banget kayak partai ini. Ya kayak klub sepak bola juga pakai per kan. Tapi kita nggak akan panggil brosis kan. Kamerat gitu kan. Komred gitu kan. Tapi berarti kamu nggak antipati sama partai politik? Menjaga jarak? Antipati partai politik? Ya tidak. Saya anak dari dosen hukum tata negara. Dari lahir juga dikasih tahu soal parpol, soal politik dan lain sebagainya. Dan saya sepakat ini mungkin salah satu vehicle yang bisa dilakukan untuk mengubah sesuatu itu menjadi lebih baik. Tapi Bang, manusia akan berkembang. Otak berpikir, pengetahuan bertambah. Realitas itu semakin banyak kita hadapin. Dan apa yang saya lakukan selama 2 tahun itu membuat saya sadar satu hal gitu. Mungkin bukan partai politik jalan terbaik yang bisa saya ambil sekarang. Membuat partai politik, membuat DPP, DPD, mungkin orang lain bisa melakukan itu. Mungkin generasi setelahnya bisa melakukan itu. Ada banyak keterbatasan yang harus saya akuin secara gamblang dari diri saya sendiri gitu. Bahkan bukan cuma keluarga tapi dari diri saya sendiri. Ini hidup yang saya mau enggak? Ini yang saya inginkan enggak? Apa yang saya cari? Apa yang mau saya ubah? Lebih ke hal-hal seperti itu gitu loh. Apa keterbatasan yang harus saya hadapin dan lain sebagainya? Benar gak
dalam politik praktis? Karena kita semua berpolitik. Tapi apakah kita jadi pelaku politik praktis kan enggak, belum tahu. Politik praktis seperti ini jalan yang bisa kita lakukan gitu. Terus saya berpikir, di sisi yang lain semua hal yang kita buat selama 2 tahun terakhir, Malaka itu kan Oktober ini 2 tahun ya. Kita banyak sekali bertemu dengan generasi yang lebih muda, Gen Z yang sangat luar biasa sekali, yang saya harus akuin kapasitasnya jauh di atas, peluangnya jauh di atas, potensinya juga jauh di atas. Kita ini bukan anak muda lagi Bang Ari. Iya, udah tuanya kita ini. Kalau pemain bola kita udah pensiun. Udah gak bisa main. 35 tahun, ya Liga Arab kita. Bagus itu standarnya pemain bola aja deh. Iya. Muda atau tua, masih bagus nggak mainnya? Iya, nah di situ kan. Tapi gimana kita yang menuju tua ini, itu bisa jadi jembatan yang solid untuk anak muda yang luar biasa ini. Setuju. Dan akhirnya waktu itu saya bulatkan, saya dedikasikan diri saya sih. Kalau bahasa orang gitu kan, saya wakafkan gitu ya. 100% pada gimana kontribusi kita bisa lebih baik pada pendidikan. Karena at the end of the day, semakin banyak yang terdidik, semakin mudah demokrasi kita. Semua masalah yang Ebi bilang, Tiara bilang, Mas Leon bilang, tadi itu kan masalah orang-orang ini harus ada dan harus hidup dalam mode fight or flight. Iya kan? Mereka tidak paham hal yang benar atau salah. Mereka nggak tahu. Mereka nggak beli buku makanya mikir. Nggak ada duitnya juga beli bukunya makanya mikir. Mereka nggak tahu cost benefit analysis. Mereka nggak tahu kalau ternyata 200.000 yang mereka terima itu bisa membuat mereka menderita. Dan itu real, itu terjadi. Ingat Kampung Pajero? Di mana orang-orang itu tanahnya dibeli dengan standar harga tertinggi, 1 bulan kemudian jatuh miskin semua. Apakah kita bisa nyalain mereka? Ya enggak, mereka enggak nonton Overpost. Knowledge-nya enggak nyampe ke sana. Ya? Nah, tapi gimana mau nyampe 5% cuma jumlah sarjana kita. Pendidikan tinggi itu jadi barang yang mewah gitu. Siapa yang bisa mau sekolah? Siapa yang mau iniin? Siapa yang mau ngajarin mereka? Tapi ketika kita mau demokrasi ini jauh lebih baik, maka peserta demokrasinya juga harus di upscaling gitu loh, harus ditingkatin. Nah disitulah saya melihat, saya sudah tidak lagi muda, anak-anak muda ini luar biasa dengan semua pemahaman dan isi kepala mereka dan semua elemen of supras yang mereka, tinggal kayak gimana kita jadiin wadah ini untuk mencetak generasi muda yang lebih bagus. Dan ya balik lagi, akhirnya saya berpikir, mimpi saya atau cita-cita saya atau keinginan saya untuk membuat partai politik sudah saya sudahi. Dan saya udah tahu call saya di mana, yaitu pendidikan itu tadi, bagaimana bisa berkontribusi sebisa mungkin di riset, inovasi dan pendidikan. Nah, lebih seperti itu, bukan antipati atau apa, cuma ngelihat purpose dan posisi yang mungkin bisa saya lakukan. Oke, kita bisa tarik kesimpulan ya dari pertanyaannya Pak Prof tadi bahwa sebenarnya partai politik itu bukan sesuatu yang seksi lagi untuk anak muda. Kalau dari keterwakilan kita yang ada di sini ya. Ada keengganan, ada rasa ragu, ada rasa kayak mungkin saya akan menjawab panggilan yang lain Pak. Jujur aja itu mungkin pada hari ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita bersama untuk mengintrospeksi. Karena pada akhirnya mungkin sosok-sosok seperti Pak Mahfud, Pak Profesor Mahfud inilah juga pada akhirnya yang akan menjadi tempat tumpuannya kami-kami ini. Kayak yang Abigail tadi sampaikan bahwa saya nggak peduli gendernya apa, saya tidak peduli usianya siapa, kita nggak usah lah ngomong bicara banyak tentang pemimpin muda, kita hanya butuh pemimpin yang punya kapabilitas. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu pada akhirnya yang kita akan lihat. Kita nggak pernah bicara tentang diri kita lagi, tentang opportunity kita. Tapi kita mungkin bicara bahwa bagaimana pemuda ini bisa mendapatkan kesempatan dan bisa mendapatkan sosok yang bisa mengayomi kita semua. Sebenarnya itu saja yang kita butuhkan. Bukan perebutan kekuasaan, bukan perebutan pengaruh yang kita harapkan gitu. Tapi bagaimana kegiatannya kita pemudaan ini bisa lebih terakomodasi. Mungkin sebelum Pak Mahfud menanggapi perasaan kita yang hadir di sini dan juga mungkin sebelum menutup ya, karena kita sudah sampai di penghujung acara ini, saya mau tanggapi sedikit saja dari saya kepada Bung Ferry. Betul, mungkin kita bicara tentang mengedukasi banyak orang, tapi jangan sampai kita lupa bahwa pada saat kita merdeka itu angka buta hurufnya kita kalau nggak salah 97% Pak ya. Angka buta huruf bangsa Indonesia di tahun 1945 itu 97%. Artinya hanya ada 3% orang yang tahu membaca yang tidak buta huruf. 2% berjuang lewat partai. 1%
nyoret-nyoret dinding itu, merdeka atau mati itu. Orang lewat juga, apa ini, gak ada yang bisa baca tuh. Angka buta huruf kita 97%, yang terdidiknya cuma sekitar 3%. Tapi kenapa bisa mencapai tujuan-tujuan baik? Karena 3% ini adalah orang-orang yang punya dedikasi dan punya hasrat besar untuk membawa Indonesia meraih start awal. Yaitu kemerdekaan yang disampaikan oleh Pak Mahfud. 3% ini cuma punya satu musuh besar, penjajahan di atas muka bumi. Sehingga mereka fokus, mulai dari Sumpah Pemuda sampai tahun 1945, mereka fokus pada satu perjuangan. Hari ini angka buta hurufnya kita jauh. Banyak sekali orang yang punya pendidikan, minimal pendidikan dasar. Tapi kenapa permasalahan bangsa makin banyak yang tidak terjawab? Itu juga yang mungkin harus kita renungi sama-sama. Benar enggak? Jawabannya adalah pendidikan. Itu sih mungkin kalau dari saya Pak ya. Kita harus renungi lagi tuh. Benar nggak masalah pemuda ini adalah pendidikan? Gitu. Apakah kita justru sudah tidak punya niat? Apakah kita sudah tidak punya keinginan untuk mewujudkan sesuatu, menjadi wujud nyata gitu, kesejahteraan? Saya melihat Pak ya, saya ini pribadi melihat kita itu lupa bahwa kesenjangan sosial ini udah semakin berjarak. Lupa kita. Kesenjangan sosialnya kita ini, masyarakat itu ada yang hidup dengan 300 ribu, 400 ribu sebulan gitu Pak. Guru honorer ada. Ada yang bertahan hidup dengan itu. Tapi lapangan padel juga di mana-mana ini Pak. Raketnya aja kemarin saya tanya 5 juta. Dulu saya beli raket aja sepatu bola 1 juta males gitu. Ini raket padel 5 juta, laris di mana-mana Pak, antri. Kesenjangan. Dan ini menurut saya permasalahan yang lambat laun dia akan menemukan cara untuk operasi sesar dengan sendirinya itu. Kita mengandung hal-hal seperti ini. Nanti dia dikeluarkan dengan cara apa? Kalau dari saya pribadi nih Pak ya. Mungkin seperti itu, silakan Pak Profesor menanggapi dan mungkin juga sekalian menutup acara kita pada siang hari yang sangat berbahagia ini. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya sudah selesai. Kesimpulannya bagus, ekspresi masing-masing bagus. Hanya satu hal saya katakan untuk partai politik, seperti kata Mas Ferry tadi, salah satu tulang punggung kelangsungan negara kita ini adalah partai politik. Tidak mungkin kita itu melangsungkan kehidupan bernegara itu tanpa partai politik. Kecuali mungkin mau jadi seperti Korea Utara yang mungkin mengerikan bagi kita. Oleh sebab itu, seumpama Anda gitu tidak tertarik untuk situasi seperti sekarang masuk ke partai politik karena situasinya mungkin sudah jorok, tapi jangan lupa supaya diberi masukan dan dorongan terus agar partai politik itu secara pelan tapi pasti terus baik dan baik, karena tidak mungkin kita tidak punya partai politik. Oleh sebab itu ada orang mengatakan, Anda jangan ngomong aja dong dari luar, masuk ke dalam untuk memperbaiki. Tapi sesudah masuk kecebur juga, Anda bisa berenang juga atau akhirnya. Nah, oleh sebab itu Anda yang di luar semuanya ini, mari kita berikan dorongan partai politik untuk terus membenahi diri. Saya kira sekian kalau dalam konteks itu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wahai para orang-orang tua, para pemimpin, ini adalah suara anak-anak muda yang sekarang ini menjadi gelombang terbesar untuk membawa Indonesia ke masa depan. Jangan sampai mencari jalan melalui operasi sesar untuk memperbaiki kehidupan mereka di negerinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua narasumber yang sudah hadir di sini. Mohon maaf karena kita keterbatasan waktu, kita tidak bisa terlalu banyak interaksi juga dengan penonton. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Ferry Irwandi, untuk Tiara, untuk Abigail, untuk Leon, dan untuk Pak Profesor Muhammad Mahfud MD sudah memberikan ruang bagi kita di sini. Pemuda merawat nalar bangsa, mudah-mudahan tetap menjadi inspirasi dan tetap menjadi renungan bagi kita ya. Kehadirannya kita di sini salah satunya adalah untuk bagaimana caranya pemuda itu tetap punya semangat, tetap merawat nalar bangsa ini sehingga kita tetap
punya keinginan untuk membawa bangsa kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.